Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, subscriber CG Son ya di sini. Video ini ditunjukkan untuk para pemula ya, yang hobi elektronika. Jadi saya buatkan video jenis-jenis komponen elektronika. Jadi video ini ditunjukkan untuk teman-teman yang baru mengenal elektronika ya. Nah, komponen elektronika ada yang namanya itu, saya tulis di sini ya, resistor ya. Resistor itu yang pertama ya. Nah, resistor itu bentuknya seperti ini ya, memiliki gelang-gelang warna ya. Gelang-gelang warna ini ada nilainya. Juga ada resistor ini yang ukuran besar ya, 2 watt seperti ini. Ada juga resistor yang ukurannya itu 5 watt ya, seperti ini. Nah, mungkin di antara teman-teman pemula ya, banyak mengenal yaitu resistor ya. Nah, resistor itu ada yang nilainya tetap seperti ini. Ini resistor yang nilainya itu tetap. Nah, ada juga resistor yang variabel seperti ini ya, yang variabel. Di resistornya ini bisa diputar sesuai dengan selera ya. Nah, ini yang dinamakan resistor variabel ya, atau potensiometer. Nah, ada juga bentuknya LDR ya, atau bisa disebut itu sensor cahaya ya. Jadi kalau kena cahaya dia resistansinya itu berubah-ubah ya. Ada juga yang namanya trimistor, yaitu NTC atau PTC ya. Nah, kebetulan saya di sini memiliki komponennya segini ya. Untuk simbol-simbolnya resistor seperti ini ya. Ini mau yang setengah watt, mau yang 2 watt, 1 watt, 5 watt, bentuknya kayak begini resistornya ya. Untuk resistor tetap ya, R tetap itu simbolnya itu seperti ini ya. Nah, ada juga yang seperti ini gitu. Nah, gimana kalau resistor variabel? Kalau yang resistor variabel simbolnya begini ya. Di sini ada panah seperti ini ya. Nah, ini resistor variabel ya. Jika teman-teman menemukan di skema atau di papan PCB, ini namanya resistor variabel ya. Resistor variabel kalau di PCB itu kadang simbolnya kayak begini ya. Nah, kalau di skema rangkaian seperti ini panah ya, begitu. Oke. Nah, kalau ini yang ini ya resistor variabel ya, variabel. Ada juga yang namanya LDR ya. LDR itu simbolnya kayak begini ya. Ini panahnya ke bawah seperti ini. Oke. Kalau NTC atau PTC simbolnya kayak begini ya. Nah, atau yang model kotaknya ini gitu ya teman-teman. Yang ini pun sama ya. Kalau ada yang kotaknya seperti ini panahnya ke bawah gini. Ini ya, ini untuk resistor
variabel, resistor variabel ya. Seperti itu. Ini komponen-komponennya. Oke, teman-teman, terus kita lanjut ke yang namanya itu kapasitor ya. Saya tulis dulu di sini. Yang kedua itu kapasitor ya. Ini kapasitor ya. Kapasitor atau disebut juga bisa elko gitu ya kalau bahasanya. Nah, kapasitor ini jenisnya bipolar ya. Ada polaritasnya. Ini tandanya minus, min. Yang ini plusnya gitu ya. Jadi ukurannya di sini ada mikro sama voltasenya. Voltasenya di sini kebetulan 50 volt. Untuk mikronya 3300 mikrofarad ya gitu. Ada juga kapasitor yang 200 volt 100 mikrofarad gitu ya. Ini jenis-jenis kapasitor. Ada juga kapasitor yang tidak memiliki polaritas seperti ini ya. Ini nilainya 1 nano ya, 1 nano. Ini juga namanya kapasitor. Terus ada kapasitor variabel. Untuk kapasitor variabel di sini saya contohnya mohon maaf tidak ada ya. Nah, untuk simbolnya untuk yang non polar ya, non polar simbolnya ini NP. NP itu apa? Non polar ya. Seperti ini. Ini kapasitor non polar. Kalau ini kapasitor elektrolit ya, memiliki polaritas. Dia ada ininya ya. Nah, ini plus, di sini minus. Ini minus, ini plus gitu ya. Ini ada juga nanti simbolnya kayak begini ya. Mohon maaf, gini ya. Ini plusnya, ini minusnya gitu ya. Untuk jenis ini kapasitor polar ya gitu. Untuk variabel, kapasitor variabel itu simbolnya kayak begini ya. Nah, seperti ini gitu ya. Ini untuk kapasitor. Di kapasitor juga ada nilai-nilainya ya, tinggal dibaca nanti di lain waktu. Cara membacanya saya akan memberikan tahu ya gimana. Nah, selanjutnya itu ada komponen yang namanya itu dioda ya. Oke, saya tulis di sini mungkin ya, di sini aja lah. Saya lanjut yang ketiga, dioda ya. Nah, dioda ini apa? Ini dioda ini untuk menyearahkan ya. Menyearahkan dari arus DC atau menyearahkan arus AC ke DC seperti itu ya. Nah, nanti dioda juga banyak fungsinya ya. Ada dioda Zener, dioda biasa ya. Ada yang dioda high frekuensi seperti itu ya. Oke, dioda itu komponennya seperti ini. Ini ya dioda. Ada juga yang dioda jenis Zener ya. Zener 12 volt di sini. Ini dioda Zener. Ada juga LED, itu termasuk dioda ya.
terus ada fotodioda gitu ya. Nah, untuk simbolnya dioda penyearah ya. Dioda penyearah. Ini simbolnya kayak begini. Jadi ini anoda ya, ini katoda gitu ya. Ini plus min gitu ya. Ini dioda penyearah kayak seperti ini. Nah, kalau dioda ada yang namanya dioda Zener. Saya tulis di sini DZ ya, dioda Zener. Dioda Zener gimana? Simbolnya kayak begini ya. Nah, jadi ini ada ininya. Nah, ini dioda Zener ya. Sama ada anoda, katodanya, ini minus, ini plusnya gitu ya. Nah, kalau LED emitting dioda itu LED ya. LED itu simbolnya kayak begini ya. Ada panah ke atas. Ini LED. Kalau fotodioda itu seperti ini. Bawah seperti itu ya. Dan ada yang namanya itu SCR ya. SCR untuk simbolnya di sini seperti ini ya. Jadi ini anoda, katoda, ini gate ya. Gitu ya. Ada juga yang namanya itu dioda laser ya. Saya tulis DL, dioda laser itu seperti ini bentuknya. Ini dilingkari ya di simbolnya seperti ini. Ini dioda laser ya. Ini komponen-komponennya. Saya sampelnya ada ini ya. Mohon maaf nanti dilengkapi lah, insya Allah. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya itu yang keempat berarti ya. Yang keempat itu ada yang namanya transistor ya. Di sini ya. Yang keempat transistor. Nah, transistor itu jenisnya ya. Bentar ya, saya untuk nih transistor ini ya. Di bentuknya ada yang transistor kayak begini, ada juga yang kayak begini ya. Sini ada tulisan kalau ini jengkolannya. Ini Malaysia MJ2955 ya. Biasanya ini dipakai untuk power OCL. Ini transistor juga biasanya digunakan untuk power dan selain sejenisnya ya. Driver. Nah, ini bentuk-bentuk transistor. Dan juga transistor yang kecil ya. Saya contohkan di biasanya ada yang kecil ya, saya nggak ada untuk sampelnya. Nah, untuk transistor itu ada untuk simbolnya dulu ya. Kita memahami simbolnya dulu. Oke. Nah, kalau ada yang panahnya ke bawah, ini emitor ya. Emitor, ini kolektor, ini basisnya. Nah, ini kalau panahnya keluar, berarti ini jenisnya NPN ya. Ada lagi yang seperti ini kawan semua. Nah, panahnya itu menghadap ke dalam ya.
Ini jenisnya PNP. Ini sama emitor, kolektor, basis. Nah, untuk cara mengetahui kaki-kakinya nanti di video saya yang lain ya. Oke. Nah, ada lagi yang namanya ini, kita mungkin terakhir pembahasan ya, karena durasi videonya sangat panjang. Nanti disambung lagi dengan video yang lain. Jadi nanti saya beri judul jenis-jenisnya ya. Di video ini tentang pembahasan transistor, resistor, kapasitor gitu ya. Oke, yang kelima, terakhir ini yang kelima ya. Yang kelima ini IC ya. IC atau singkatan dari integrated circuit ya. Gitu ya. Nah, IC untuk simbolnya biasanya kotak gini ya. Sama di sini ada kaki-kakinya. Gitu ya. Sama di sini no serinya. Ada juga ini untuk penanda, titik di sini untuk penanda pin 1 gitu ya. Nah, ada juga simbolnya seperti ini kawan. Ini ya simbolnya. Maaf kalau saya menggambarnya terlalu bagus ya. Nah, seperti ini. Ini simbol-simbol IC ya. Nah, untuk IC sendiri itu ada banyak macamnya ya. Seperti halnya di sini ada IC jenis SMD ya, SMD, dan penyolderannya itu dilakukan dengan solder uap seperti itu. Ada juga IC maaf ini udah terpasang sih ya. IC saya contohkan di sini ya. Sudah di PCB-nya. Nah, ini selalu ada titik, ini menandakan nomor 1 di sini ya. Gitu. Nah, jadi di dalam IC itu ada banyak kumpulan transistor ya, jutaan atau ribuan transistor. Jadi IC ini perkembangan dari transistor gitu ya. Namanya ini kan udah terintegrasi sirkuit gitu ya. Oke kawan, itulah komponen-komponen elektronika ya yang sering dipakai ya di PCB pasaran, rakitan gitu ya. Jadi next videonya kita akan bahas lagi yang lebih banyak ya mengenai komponen-komponen elektronika ya. Oke, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.